sehat walafiat sampai untuk menuju surganya. Saya banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir sampai 3 hari maupun sampai sekarang 14 hari mengenang ibunda saya ke surga. Semoga kita semua yang sehat ini dan masih diberkahi kehidupan, semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat dan diberkahi dalam keadaan kehidupan rezeki maupun anak-anak yang soleh dan soleha. Kami sekeluarga, saya mewakili keluarga saya yaitu keluarga Bapak Atta dan kakak-kakak saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Regi untuk waktunya yang siang hari ini, di mana hari Minggu ini yang cerah ini berkesempatan hadir dan juga selalu membacakan doa untuk mama saya. Apabila mama saya dalam bersosialisasi baik itu kata, perbuatan maupun ucapan yang menyakiti, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Semoga ibunda saya diperlukan. Nah begitu juga sama, hanya ambil laki-laki dah, ya Bu. Apa betapa pentingnya kita ini hidup untuk apa? Mau hukum supaya kita apabila wafatkan oleh Allah dengan husnul khotimah, ya. Udah rapi, baca dah. Kalau yang dibawa jangan subhanallah walhamdulillah, jangan baca aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ya, maka itu orang yang ditahlilin itu, maka kata Nabi lakinu maitakum bila ilallah, talkinkanlah untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya, untuk maitmu, ya. Fa inna kedua kalal malaikata ya'miluna alaihim barakati minas sama. Apa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mewakilkan pahala dari orang hidup sedekah ya, di sekadar yang hidup nih, dari anak kita nih, dari suami, dari saudara, enak kewajiban kita. Kalau ada yang meninggal, semua tetangga kita harus bantu sahibul musibah. Sedang bagi musibah nggak keluarin. Yang udah pakai begitu siapa tuh di sini? Udah dipakai. Emang begitu mestinya. Yang lagi dapat musibah mah jangan diberatin, ya, jangan dipaksain. Tapi selaku kita bertetangga, berwarga, kita bantuin yang bawa ini, yang bawa ini, yang bawa ini, kan gitu, ya. Maka ya hamiluna sadaqatillah, ya, Allah mewakilkan malaikat membawa pahala dari orang yang masih hidup. Karena malaikat nggak kuat, masya Allah, itu macam-macam kue, buahan, bacaan surah yasin, bacaan zikir, bacaan sholawat, saking berat-beratnya malaikat kagak kuat, sampai kegeruan nama Allah, ya Allah, aku tidak kuat ini. Maka diwakilkan oleh Allah Ta'ala membawa sedekah dari keluarga yang masih hidup, dari keluarga, saudara, teman yang masih hidup, dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disedekahkan ini Bu Hajayanti ini yaitu gembira, maya prauna asyadu biha, maka bergembiralah Ibu Haja Elianti ini lebih gembira dari masih dia yang hidup, beli mobil dia girang, ya, punya apa aja girang, punya perhiasan girang. Tapi ketika sekarang dikasih Fatihah aja, manakah luar biasa girangnya, ya. Maka Bu Haja Elianti berdoa kepada Allah, Allah makfir liman nawara qabrana, ya Allah, ampunin orang yang sudah bikin terang kubur kami. Gara-gara begini nih, kuburannya lapang, bercahaya, harum, sejuk. Gara-gara siapa? Gara-gara keluarganya yang tidak pernah melupakan sodako, Fatihah, baca yasin, itu seperti itu. Maka ada kisah seorang perempuan punya anak, Bu, nggak sembahyang, ya, orangnya nggak sembahyang, anaknya dibingung ketika anaknya meninggal. Dia mimpi anaknya sedang diseksa, dipecut dengan rantai, enggak berhenti. Maka dia adukan ini kepada Rasulullah, apa? Bersedekahlah kamu untuk orang yang meninggal dunia. Berarti kalau kita bersedekah buat orang meninggal dunia, pahalanya masya Allah luar biasa. Lebih gede lagi kita sedekah masih kita hidup.
ya, kita masih hidup, kita banyak, kita sedekahin 1000 bandingannya 100.000, bisa juga 1.000.000, hitungan Allah. Ketika itu sudah meninggal dunia, simpanan kita banyak, baru kita sedekahin, nggak ada apa-apanya, ya. Jadi mudah-mudahan ini dengan adanya ini Ibu Haja Elianti selalu diberikan bahagia di alam kuburnya, selalu jadikan kuburnya Raudhah Miryadil Jannah. Nabi aja Bu datangin sama malaikat Israel, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku bawa kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembiranya? Orang yang mencintaimu, ya, menjalankan perintahnya, sunnahnya, Al-Qur'annya masih pegang teguh, iman kepada itu orang yang gembira. Tapi kamu sini mau ngapain? Saya dapat izin dari Allah untuk ngambil nyawamu. Akhirnya malaikat Jibril pergi. Ketika Rasulullah mulai dingin kakinya, dari kaki ke betis, paha, ke perut, terus ke tenggorokan. Apa kata Rasulullah? Yang dipikirkan bukan Khadijah, bukan Fatimah, bukan Hasan, bukan Husain. Yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Jaga sholatnya, dijaga sholatnya, dijaga sholatnya. Maka mudah-mudahan sabarnya keluarga Ibu Haja Elianti ini sebagaimana sabarnya Rasulullah ketika Rasulullah sedang dekat-dekatnya sama ayahnya. Diambil gak ayahnya? Diambil. Sedang dihamil, dikandung 2 bulan kalau nggak salah, ya diambil. Ayahnya yang bernama Said Abdullah. Begitu dia umur 5 tahun 6 tahun sedang dekat sama ibunya, diambil ibunya oleh Allah. Sedang dia dekat sama kakeknya Abdul Muthalib lagi diambil oleh Allah. Sedang dia dekat sama Siti Khadijah, diambil juga Siti Khadijah. Sabar nggak tuh Nabi? Gak ada ideal-idealnya kalau kata orang sekarang. Dia sedang dekat sama anaknya, semua Nabi yang nguburin. Anaknya berapa Bu Nabi Bu? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, ya kalah sama cucu saya yang setahun setengah. Cucu saya dari kamar Bu, ada yang setahun setengah sudah bisa. Ya pertama Ecim katanya, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, Zainab. Tuh sedang dicinta-cintain, deket-deketin. Rasulullah sendiri yang menguburkan anak-anaknya, cuma yang menyusul Fatimah aja. Yang lain Rasulullah yang berpisah cuma Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah Rasulullah meninggal 6 bulan, maka menyusullah Sayyidah Fatimah. Enak kan Rasulullah? Kagak enak, tapi Rasulullah sabar. Nah begitu juga kita, ada yang diambil, kita habis apa harus gitu. Jangan kita mengeluh, berbiji sabar. Apa biji sabar? Tahu nggak berbiji sabar Bu? Meratap. Ya Allah, sedang cinta-cintanya anu gitu ya Bu ya, kagak siapa. Tapi kalau kita udah ngaji insya Allah semoga kita make amal ilmu kita, digolongkan kita orang-orang yang sabar. Karena orang sabar nanti masuk surganya paling dulu. Yang dikasih ujian susah, dikasih ujian sakit, dikasih ujian macam-macam, sabar ya. Sabar kalau lagi banyak duit mah sabar sayang ya, sama suami sayang gak ada duit, ya Allah gerundunya udah bukan main dah, itu namanya gak sabar ya. Saya punya cerita temennya dia nih ya, ceritanya dia di Madu ya, tahu-tahu suaminya kawin lagi, akhirnya bercerai. Sekarang dikontrakin rumahnya, kalau dia kagak bercerai surga nungguin tuh ya. Kalau dia bercerai jadi gak jadi surga nungguin. Coba, saya punya kitab namanya Al-Yawaqitul Jawahir ya. Kalau istri suami nikah lagi istrinya ridho, surga terus pilih yang memang dia kagak mau Bu, kagak bakal mau, susah Bu ya. Saya punya saudara begini ya, ngapa sih itu dia begitu baik, pernah ngeliat WA saya sama orang perempuan ya, pantesan dikit-dikit kesel, orang kemana baik kesel. Udah pernah ngeliat saksiin kata-kata
yang manis kepada perempuan lain, jadi istrinya nggak pernah percaya. Nah kalau suami kawin lagi agak bakal ibu-ibu redo, iya nggak? Moga-moga rumah tangga kita utuh, panjang jodoh, harmonis, kita menjadi istri soleha dan suami kita menjadi imam yang soleh, rezekinya banyak, dapat pengertian, istri maupun suami selalu kasih sayang dan penuh pengertian. Kita doain yang ditinggal kepada orang tuanya Ibu Haji Erlianti dan juga Bapak Haji Atta, senantiasa Allah berikan sabar, lapang dada dan ridho apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.